Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Kriston Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Jadi ya, selamat tahun baru ya, 2024 sudah datang, dan tentunya ini tahun dengan harapan baru teman-teman. Semoga aja memang bisa membuat sesuatu perubahan yang positif terhadap hidup kita, kemudian juga ya kesehatan, dari financial juga, dan juga dari lingkungan sosial. Oke, teman-teman, kita akan langsung masuk ke pembahasannya ya. Hari ini kita berada di tanggal 1 Januari 2024. Market day off, libur semua, nggak ada kegiatan. Teman-teman dari semua negara tanggal 1 rata-rata pada libur, tapi di minggu ini akan ada beberapa event, salah satunya besok ya, itu akan ada S&P Global US Manufacturing PMI dari Amerika Serikat. Beberapa data yang mungkin akan memberikan impact terhadap pergerakan dari market, khususnya market forex and commodity. Teman-teman, kita juga masih akan ada keputusan suku bunga Fed yang bakalan diambil tanggal 1 Februari. Sebulan lagi teman-teman, 1 bulan lagi, jam 2 dini hari ya. Saat ini sih kita melihat probability Fed memang paling besar masih mempertahankan suku bunga. Sebanyak 82,4% konsensus percaya bahwa pada pertemuan FOMC berikutnya, Fed masih akan tetap mempertahankan suku bunganya di 5,25 sampai 5,50, teman-teman. Ini adalah suku bunga yang akan tetap dipertahankan ya, mengingat dari suku bunga saat ini memang cenderung masih tinggi, tapi inflasi sudah mengarah ke perkembangan yang lebih baik. Belum ada indikasi kuat bahwa Fed akan pivot atau akan menurunkan suku bunga, tapi arahnya sudah mengarah ke arah yang positif, teman-teman. Jadi semoga aja kita bisa, ya, inflasi bisa turun ya, dengan posisi soft landing juga, artinya tidak menyebabkan kehancuran pada perekonomian atau tidak menyebabkan resesi dan juga krisis. Jadi itu so far dari beberapa data Fed Monitor Tools. Kemudian dari beberapa data di market crypto, akhirnya bulan Desember, dari September sampai Desember kita hijau, teman-teman. Ini keren banget ya, dimana market biasanya di bulan Desember itu cukup rawan sama aksi taking profit, tapi ternyata kita bisa close sekitar 13% profit ya. Ini untuk market Bitcoin-nya. Untuk altcoin tentunya mungkin lebih fantastis lagi persentasenya, teman-teman. Dan di bulan Januari kalau kita lihat secara historical, average-nya rata-rata masih bisa plus sampai 3,6%. Memang dari beberapa data ini ada mix ya. Mayoritas kelihatannya sih merah, teman-teman. Dari data 2013 sampai 2023, udah 10 tahun, kita bisa menemukan pergerakan market 5 kali hijau, 6 kali merah untuk bulan Januarinya. Bulan Februari justru lebih banyak hijaunya. Kemudian Maret ya kondisi lebih banyak merah, teman-teman. Jadi waspada nih, bulan-bulan berbahaya di bulan Maret, April, Mei. Itu dari beberapa data cukup penting menurut saya melihat posisi close Bitcoin dengan kenaikan 13% di bulan Desember. Kemudian dari beberapa berita, kemarin nggak terlalu banyak berita sih. Kemarin sebenarnya sejak 2 hari terakhir, teman-teman, crypto stock Bitcoin miners melakukan sell off, profit taking ya. Ini menyebabkan market turun, teman-teman, sampai 42.000 di perdagangan 2 hari lalu. Dan menurut data dari Coinbase memang sudah ada sekitar berapa nih? Beberapa aset ya dari pemain-pemain besar, teman-teman, itu yang mana mereka melakukan semacam penjualan. Contohnya ada Marathon Digital Holding, ini salah satu perusahaan miners ya, yang juga melakukan aksi taking profit, dan juga beberapa perusahaan lain juga semuanya tutup buku, teman-teman. Ini wajar ya, karena yang namanya perusahaan-perusahaan publik, perusahaan-perusahaan yang diciptakan memang untuk mendapatkan keuntungan, mereka biasanya memang melakukan penjualan aset di akhir tahun. Jadi ya itu adalah hal yang wajar, mereka butuh melakukan pembukuan untuk tahun 2023, teman-teman, guna nanti akan diberikan juga kepada investor data-datanya ya. Oh, ini nih perusahaannya profit sekian sekian sekian. Sehingga kalau menarik
laporan keuangannya menarik, maka itu akan bisa menambah investor yang masuk teman-teman di tahun berikutnya. Makanya ya akan ada asset taking profit. Itu dari beberapa data, kemudian juga ini adalah project kripto yang mati di 2023. Ada banyak listnya teman-teman. Ini ratusan list, dan ya ini adalah rata-rata koin-koin micin. Token-token micin dari segala macam sektor. Ada dari DeFi, stablecoin, kemudian juga ada NFT, games, DeFi, DEX, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali proyek-proyek yang memang sempat rame tapi at the end mati teman-teman. Jadi ini adalah sebuah dilema sebenarnya kalau teman-teman mau masuk ke kripto ya. Yang pertama, teman-teman pasti tertarik sama yang namanya persentase cuan yang besar. Nah, persentase cuan yang besar itu kadang-kadang berbanding lurus sama resiko yang kalian hadapi. Banyak orang yang tidak mempertimbangkan resikonya. Mereka cuma mikirin cuannya doang. Oh iya, ini market cap-nya kecil. Ya, harganya masih kecil, jadi bisa mahal nantinya. Ya, nggak semua semulus itu, teman-teman. Jadi, ya harus penting untuk kita berhati-hati untuk masuk sebuah project. Nggak semua koin yang listing itu bakalan naik. Banyak juga kok koin-koin yang akhirnya rug pull yang menyebabkan kerugian pada investor. Maka dari itu, berhati-hatilah masuk ke project crypto, pelajari fundamentalnya dulu, jangan asal ikut-ikutan ataupun FOMO teman-teman, karena ya market crypto itu selain banyak orang baik juga banyak penjahatnya. Itu ya beberapa project yang sudah mati. Kemudian di perdagangan kemarin juga ada dari Ethereum yang baru aja melakukan update untuk game plan-nya mereka teman-teman, atau roadmap-nya yang akan mereka sudah bikin ya. Ini terjadi setelah Cointelegraph baru-baru ini melaporkan bahwa Vitalik Buterin itu mengembalikan gagasan asli revolusi cyberpunk untuk blockchain. Jadi Cypherpunk mengacu pada orang yang menggunakan enskripsi untuk memastikan privasi saat mengakses jaringan komputer, terutama dari otoritas pemerintah. Dalam sebuah postingan blog, Vitalik memutuskan bahwa Ethereum awalnya dibayangkan sebagai hard drive bersama yang terdesentralisasi publik, yang dapat memanfaatkan pesan peer-to-peer dan menyampaikan file terdesentralisasi. Namun visi tersebut berkurang di tahun 2017 dan giliran menuju finansialisasi pada Ethereum. Jadi Ethereum sebelumnya itu pengennya jadi salah satu big data teman-teman, atau tempat di mana banyak data itu disimpan di dalam blockchain-nya Ethereum. Tapi gagasan tersebut berkurang melihat dengan antusiasme perkembangan dunia finansial. Akhirnya Ethereum lebih condong kepada proyek-proyek yang berhubungan sama finansial kayak NFT, DeFi, dan juga proyek-proyek yang lain pada tahun 2017 kemarin. Jadi sudah ada pergeseran visi di awal yang mereka lakukan, dan tentunya dengan perubahan roadmap yang mereka bikin, diharapkan mereka bisa masuk ke jalur yang dimana sebelumnya mereka itu coba untuk bangun teman-teman. Kemudian juga akan ada perubahan terkait dengan staking yang dilakukan oleh Ethereum, tentunya dengan jumlah yang akan lebih dikurangi teman-teman. Jadi dengan tujuan untuk mengurangi jumlah Ethereum yang dicetak, sehingga diharapkan bisa untuk mengendalikan supply yang beredar pada Ethereum, dan at the end of the day ya kita harapkan ada kenaikan terhadap harganya. Itu dari Ethereum yang baru aja melakukan update. Kemudian ini ada analisa dari CryptoCon ya teman-teman. Saat ini kita dikatakan berada dalam cycles kedua. Ini gambarnya. Jadi dari CryptoCon sendiri sudah melihat bahwa saat ini posisi Bitcoin itu sudah create cycle kedua. Cycle kedua yang berarti kemungkinan adalah puncak. Ini terjadi pada beberapa cycles halving sebelumnya. Contohnya di fase pertama, ini juga terjadi di bulan Januari ya, teman-teman. Tahun 2012. Itu pernah juga kita berada dalam cycles kedua, dan setelah itu market mengalami crash koreksi. Teman-teman, di Februari kita mulai mengalami tren nanjak lagi untuk running wave 4, dan kemudian wave 5, dan ya market masuk ke bear market lagi teman-teman. Cycles berikutnya juga kurang lebih sama.
berada di bulan Desember, kemudian market turun di Januari, Januari udah mulai rally lagi, sampai Juni, turun di Agustus, kemudian rally lagi. Dan di sini juga diprediksi seperti itu sih. Kita sudah mencapai puncak di bulan Desember, dan kemungkinan kita akan masuk ke fase koreksi, mungkin butuh 1-2 bulan, sampai Januari atau Februari. Setelah itu kita kembali melanjutkan tren kenaikan. Tapi apapun itu, apakah analisa ini benar, valid atau tidak, ya yang paling penting adalah teman-teman bersiap. Teman-teman, apapun itu bisa terjadi. Jadi ya analisa seperti ini mungkin bisa spekulasi, bisa benar, bisa salah ya teman-teman. Cuman yang paling penting kita prepare-nya gimana nih? Apakah kita sudah bersiap kalau andai kata ada koreksi pada market atau tidak? Kita harus lihat ke arah sana sih sebenarnya. Jadi ini dari CryptoCon, kemudian dari berita yang lain, Avalanche. Avalanche saat ini lagi gencar-gencarnya membangun jaringan yang mereka punya. Salah satunya ya adalah memecoin. Banyak memecoin yang baru-baru bermunculan di blockchain Avalanche. Setelah kemarin Solana itu menggemparkan ya. Solana naik lumayan signifikan, dan Solana pun juga banyak merilis meme token baru. Meme token baru, dan ya kalau kita lihat dari Avalanche kayaknya udah mulai juga tanda-tanda seperti Solana kemarin. Jadi semoga aja dengan adanya peningkatan jumlah koin yang listing di blockchain Avalanche ini bisa menunjang fundamental dan juga kekuatannya. Mereka sedang fokus untuk membiasakan atau untuk mengajak banyak project-project ya untuk bikin di jaringannya Avalanche teman-teman, khususnya dari meme token. Kemudian juga akan ada proyek-proyek lain seperti narasi NFT sama RWA yang juga masih bakalan meramaikan dunia kripto ke depannya, khususnya dari blockchain Avalanche. Jadi ini good news buat Avalanche. Lalu gimana nih pergerakan dari market ya? Kita akan lihat sekarang secara teknikalnya seperti apa. Pergerakan dari Bitcoin di perdagangan kemarin sedikit naik, teman-teman. Bitcoin berada di kisaran level 42.500. So far area support di kisaran 42.000 sudah berhasil ditahan atau menahan Bitcoin dengan volume yang bagus, tapi smart money-nya cenderung kecil di market. Dari sini kita bisa mendapatkan indikasi bahwa market masih bergerak dalam sebuah ascending triangle. Dan kita belum mengambil keputusan sama sekali apakah Bitcoin bakalan melanjutkan koreksi, jadi belum ada konfirmasi, ataupun Bitcoin melanjutkan tren kenaikan, masih belum teman-teman. So far level support yang bisa diperhatikan yaitu di kisaran 42.000, dan untuk area resistance-nya ada di kisaran 44.400 atau 44.500. Area tersebut penting banget untuk dipantau. Sementara kalau kita perhatikan dari BTC Dominance di perdagangan kemarin juga sama-sama melakukan atau melanjutkan tren kenaikan. Sebenarnya sih di fase sekarang ini altcoin bisa aja dapat momentumnya, dan kemarin sih hanya beberapa altcoin yang perform bagus kayak GRT, kemudian juga ada Injective ya sempat naik di perdagangan kemarin juga, WLD juga agak naik tapi nggak terlalu signifikan. Ya, market rata-rata memang pada masih slow, teman-teman. Ini Matic juga ada sedikit kenaikan di perdagangan kemarin, tapi sekarang udah balik koreksi lagi. Jadi ya so far itu, teman-teman, market masih dalam posisi holiday. Ingat banyak perusahaan-perusahaan yang sudah ambil profit di akhir tahun kemarin, dan tentunya mereka akan mencari momentum untuk masuk. Tinggal kita cari tahu nih kapan kira-kira momentum tersebut datang, karena bila mana harga masih dipertahankan di harga sekarang, ibaratnya Wills jual di kisaran 44.000 tapi mereka beli di 42.000, rasanya sih mereka akan menunggu harga yang lebih murah, teman-teman. Sepertinya sih seperti itu. Cuma kalau kita mau melihat kemana nih target-target terdekatnya, oke, karena Bitcoin bergerak dalam sebuah ascending triangle, kalau dia berhasil breakout level 44.500, target berikut kita adalah di 50 ribuan, teman-teman. Ya, mungkin ke 48.000 dulu, dan setelah itu ya ke kisaran 50 ribuan. Di situ ada level resistance yang sangat kuat. Tapi bila mana pergerakan Bitcoin justru tidak mampu mempertahankan level 42.000 sebagai level support, maka target berikutnya bisa ke 40.000. Ada level support minor, dan level support kuatnya baru ada di kisaran 38 ribuan something. Jadi itu peluangnya pada Bitcoin. Apakah bisa terjadi apa enggak? Ya kita nggak tahu. Kalau menurut saya kita sudah running wave 5, dan sekarang kita lagi dalam fase konsolidasi.
tergantung kita melihatnya ini adalah akumulasi atau distribusi. Tapi let's say kalau ini adalah distribusi, maka siap-siap kita akan membentuk ABC corrective wave untuk berikutnya, teman-teman. Jadi paling gitu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Again, Happy New Year teman-teman. Kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku berbagi informasi terbaru tentang dunia kripto. Kalau teman-teman punya akun Telegram yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi. Gitu aja. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.